Pada awal tahun 2020, sosok Ningsih Tinampi menghebohkan publik dengan menyebut dirinya dapat mendatangkan nabi dan malaikat. Nah, Ningsih Tinampi ini dipercaya dapat mengobati atau mengobati keluhan dari ilmu hitam seperti santet dan teluh. Ningsih Tinampi ini ternyata sangat viral di media sosial YouTube. Nah, bagi pasien Ningsih Tinampi ini harus mengantri hingga bertahun-tahun. Ningsih Tinampi ini membuka prakteknya di rumahnya, yaitu di Pasuruan, Jawa Timur, dan ia hanya menutup prakteknya pada hari Senin saja. Mengantisipasi hal yang tak diinginkan, pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah Kabupaten Pasuruan sebelumnya sudah melakukan sidak di tempat pengobatan Ningsih Tinampi. Meskipun tidak ditemukan pelanggaran, namun pemerintah tetap menghimbau kepada masyarakat untuk tetap memanfaatkan layanan kesehatan yang gratis, sebab pengobatan yang dijalankan Ningsih tersebut selain bukan bentuk layanan kesehatan, juga biaya yang dikeluarkan tidak sedikit. Empat fakta pengobatan Ningsih Tinampi. 1. Biaya pengobatan Ningsih Tinampi mencapai 10 juta rupiah. Pemprov Jawa Timur mengimbau masyarakatnya untuk memanfaatkan layanan kesehatan yang gratis. Sebab biaya pengobatan yang dilakukan Ningsih Tinampi tidaklah murah. Dari informasi yang beredar, pasien yang berobat di tempat Ningsih Tinampi tersebut dikenakan biaya beragam, yaitu antara Rp300.000 hingga Rp10 juta. Yang kedua, pengobatan Ningsih Tinampi bukan layanan kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Harlin Ferliana, mengatakan pengobatan yang dijalankan Ningsih Tinampi bukan merupakan layanan kesehatan, sebab layanan kesehatan hanya memiliki dua bentuk, yaitu pengobatan konvensional yang tindakannya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dan pengobatan tradisional yang menggunakan ramuan. Kedua, pengobatan itu memiliki standar layanan, organisasi, dan kode etik. Sedangkan di tempat pengobatan Ningsih Tinampi dianggap tidak memenuhi kedua bentuk pengobatan tersebut. Yang ketiga, ada pengobatan Ningsih Tinampi diawasi ketat. Untuk menghindari hal yang tadi inginkan, lintas dari Pemprov Jatim dan Pemkab Pasuruan membentuk tim untuk melakukan pengawasan terhadap pengobatan yang dijalankan Ningsih Tinampi. Tim gabungan tersebut terdiri dari Kejaksaan Negeri, Dinas Kesehatan Jawa Timur, Polda Jawa Timur, Diskes Kabupaten Pasuruan. Dan yang keempat, Ningsih diimbau untuk tidak menangani penyakit medis. Untuk menghindari hal yang tadi inginkan, KB Pelayanan Kesehatan dan Dinas Kesehatan Jatim, Dian Islami mewanti-wanti Ningsih untuk tidak menangani pasien yang menderita penyakit medis. Hal itu diperlukan agar pengobatan yang dilakukan terhadap pasien yang bersangkutan bisa tepat. Karena dari sidak infeksi mendadak yang dilakukan pada Rabu, petugas menyimpulkan pengobatan yang dijalankan Ningsih bukan merupakan pengobatan medis. Karena itu, pengobatan yang dilakukan dianggap bertentangan dengan regulasi. Ya, di sini saya akan menjelaskan tanggapan Ustadz Yahya terhadap pengobatan Ningsih Tinampi. Sebenarnya ada orang yang dibukakan indigonya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang soleh. Bab karomah. Kalau bukan orang soleh, berarti itu bohong. Kita mendengarkan dan mengetahui pengobatan tersebut boleh, tetapi kita juga tidak diwajibkan untuk percaya kepada hal tersebut. Bisa jadi pengobatan tersebut itu bohong, halusinasi, dan seketika dianggap nyata. Dia sudah dipengaruhi pemikirannya yang macam-macam. Jika kita ingin lebih tahu, belajarlah dari alam nyata, belajarlah lewat pemuka agama. Kalau ingin tahu alam akhirat, bacalah Al-Quran, baca cerita tentang akidah. Di situ ada penjelasan mengenai alam akhirat. Dan jangan terlalu percaya kepada orang indigo. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa menjamin kalau orang indigo itu benar.
Jadi, Islam tidak menolak fenomena anak indigo jika memang itu realita. Kita boleh meyakininya selama kejadian itu memang benar-benar ada di sekitar kita. Namun, realita yang boleh kita yakini dalam hal ini hanya sebatas yang bisa kita lihat. Sementara tentang hakikat anak indigo, perlu kajian yang lebih serius untuk bisa menjelaskan dan memberikan komentar. Kembali pada peta realita, berbagai kemampuan hebat jelas bukan termasuk realita kauni. Karena kita tidak pernah menyaksikan proses anak indigo itu mengekspresikan kemampuannya. Anak indigo siapapun dia, tetap manusia. Dia tidak akan melampaui batas kemampuannya sebagai manusia. Semua kemampuan itu sejatinya tidak mungkin dimiliki manusia, selain Nabi yang mendapat wahyu dari Allah.